Bung, ini sebelum saya izin ibadah sebentar ya. Yesus mengatakan setelah terangkat ke langit akan muncul Yesus palsu. Di dalam Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 23-24, di situ sangat jelas dikatakan bahwa Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul dan melakukan mukjizat. Waspadalah, kata Yesus. Jadi sebelum datang yang kedua kalinya akan muncul Yesus palsu. Pertanyaan saya, kepada siapa Yesus palsu itu pernah menyatakan diri? Silakan. Aku mau jawab ya Bang Su, minta maaf semua, saya akan jawab ya. Kepada orang-orang yang mengatakan bahwa dia adalah nabi yang diutus atau diuraikan, padahal dia bukan nabi, dia bukan diutus langsung. Nabi mana yang pernah diutus langsung oleh Sang Pencipta? Tidak ada, kecuali Nabi Musa. Selain dari Nabi Musa tidak ada sama sekali. Cuma Yesus Kristus yang datang ke dunia. Ya silahkan, itu jawaban saya Bang Suma. Pertanyaan saya ulang. Makhluk yang mengaku Yesus, yang ternyata Yesus palsu ini, itu pernah menyatakan diri kepada siapa? Karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Itu satu, Lukas 21 nomor 8. Yang kedua, waspadalah kepada penyesat yang berkata, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik. Sebab Yesus palsu akan muncul dan mengadakan mukjizat. Nah, pertanyaan saya, siapa yang pernah bertemu dengan Yesus palsu ketika dia berada di padang gurun? Silakan. Pertanyaan berubah lagi ke Pak Suma. Tetap Pertanyaan berubah lagi. Kepada siapa Yesus palsu ini pernah menyatakan diri? Silakan. Orang mengatakan diri bahwa dia itu adalah utusan Allah. Orang yang mengatakan diri bahwa dia itu nabi. Orang bahwa mengatakan diri bahwa dia itu adalah guru. Bahwa dia akan mengajarkan seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Tapi tidak pernah diutus sama Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dia cuma memframingkan, katanya dia diutus. Kecuali Nabi Musa sendiri yang Allah berkehendak langsung sama dia, berkata langsung. Ya Bang Suma, tidak pernah ada orang yang mengatakan bahwa dia itu adalah utusan. Tidak pernah, kecuali Nabi Musa. Saya ulang pertanyaannya, kepada siapakah Yesus palsu, Mesias palsu pernah menyatakan diri? Akulah Yesus, bla 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 bla. Itu kepada siapa Yesus palsu ini pernah menyatakan diri? Silakan. Saya sudah mengatakan bahwa Pak Suma yang mengatasnamakan bahwa dia itu adalah utusan Allah.
Karena kami Kristen itu tidak pernah mengakui siapa-siapa bahwa dia itu utusan Allah kecuali Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu sang pencipta, rohnya sang pencipta, bahwa dia itu adalah utusan. Kalau siapa yang mengatakan bahwa dia itu utusan dari Allah, kami tidak pernah mengakui dia. Cuma satu-satunya itu adalah Yesus. Selain dari Yesus mengatakan bahwa saya itu nabi, saya itu utusan, tidak pernah kami Kristen mengakui dia. Tidak tahu yang Kristen yang lain. Ini Anda ini ditanya apa, jawabnya apa? Pertanyaan Ini yang Bang keempat masih kalinya ya. Pak, Saya dan ulang lagi. banyak orang yang Yesus coba Yesus- bacakan itu ayat bagus-bagus. Banyak Yesus orang yang berkata, mengatakan diri bahwa dia Yesus itu berkata, adalah utusan. waspadalah sebab akan datang penyesat memakai namaku. Berarti Terhadap penyesatnya, nabi-nabi yang palsu. berarti penyesatnya itu Terhadap nabi mengaku Yesus. nabi yang palsu itu, Akulah Pak. Yesus. Cuma Penyesat itu mengaku Yesus, akulah Yesus. Lukas 21:8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu memakai nama siapa? Nama Yesus. Berarti ketika dia memperkenalkan diri, dia memperkenalkan namanya siapa? Akulah Yesus. Pertanyaan saya, kepada siapa penyesat yang mengaku Yesus ini pernah datang? Kepada siapa? Ada penyesat yang mengaku Nah, itu siapa itu yang pernah mengaku bertemu didatangi oleh Yesus? Itu siapa? Ini yang keempat. Silakan. Ada pernah ya, saya berkata jujur ya, itu yang disebut Paulus. Kalau Pak Suma tadi berkata seperti itu, aku dengan yang jujur. Kalau Pak Suma berkata seperti itu, aku yang jujur Pak Suma. Berarti harus tanya 4 kali, harus tanya 4 kali baru. Nabi yang palsu. Pintar. Wah, Pak Suma. Berarti tidak yang pernah datang kepada Paulus ini adalah Yesus palsu. Kalau yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus palsu, maka ajarannya semuanya palsu. Kalau ajarannya palsu, itu namanya Lucifer. Ya, jadi saudara sudah jujur, Anda Kristen pengikut Yesus palsu. Selamat. Selamat. Ya, silakan. Yesus palsu, Pak. Saya Loh. bukan pengikut Yesus palsu. Yang datang kepada Paulus kan Yesus palsu. Ya, Pak, Ah. bukan Yesus palsu. Loh, lalu siapa itu? Saya mengikuti murid-murid yang tertulis di firman Tuhan, itu murid-muridnya. Ya, Siapa yang murid Yesus? muridnya Yesus tidak ada satupun yang menghadiahkan kitab. Tak ada. Yang menghadiahkan kitab itu Paulus dan krunya. Dan beberapa orang yang tidak dikenal. Seperti penulis Ibrani, tidak ditahu. Penulis Petrus, tidak ditahu. Penulis Yohanes, tidak ditahu. Penulis Matius, tidak diketahui juga. Nah, itu ada beberapa penulis yang tidak diketahui. Kalau Paulus kan ketahuan, dia penulisnya. Lukas ketahuan, dia penulisnya. Markus ketahuan, dia penulisnya. Dan orang-orang ini, 3 manusia ini, itu bukan murid Yesus. Mereka semua mengaku didatangi makhluk mengaku Yesus.
Nah, ternyata yang datang kepada mereka semuanya Yesus palsu. Nah, sekarang Kristen pengikut Yesus palsu. Kesimpulannya itu di situ. Terus Bang Suma, Ah. aku mau sedikit ya. Ini Ya. kebetulan siapa yang mengatakan bahwa dia itu ada utusan kalau di Bang Suma punya? Kenapa sih Allah Islam tidak datang sendiri? Tunggu ya, saya bukan hanya di dalam Alkitab ya, saya di luar Alkitab saja ya. Itu di luar Alkitab Al-Quran suci ya. Saya cuma menalarkan di luar ya. Bertanya begitu ya Pak. Silakan Pak. Allah datang sendiri, gimana maksudnya? Yang mendatangi suatu tempat itu makhluk. Kenapa dia datang? Karena dia mau tahu situasi. Kenapa dia datang? Karena dia mau melihat situasi. Kenapa dia datang? Karena dia mau mendengar sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar. Allah meliputi alam semesta. Jadi buat apa dia datang? Yang datang itu utusannya. Jadi Allah datang melalui perantaraan utusan. Bukan Allah yang datang jadi bayi, Bang. Nah, jadi yang mengajarkan Anda Tunggu dulu. Ya, itu sabar, Yesus Pak Suma. palsu. Iya, bagi saya waktu. Cuma saya orangnya ramah loh. Tidak pernah saya maki-maki apa-apa. Ya, ramah dan bohong. Ya, lanjut, Bang. Berarti bertentangan dekat ya surat Al-Qasas ya. Apa Ya, itu? Pak. Surah apa? Al-Qasas? Mungkin dia mengatakan poso. Jangan-jangan Dia mau ke muridnya poso. Blender ini. Nanti baru saya buka di surat Al-Alaq bahwa Nabi Muhammad betul nggak tidak? Pak jangan Apa hilang itu? dulu. Ngomong apa, Bang? Nah, iya. Nanti Ngomong apa? iya, sekarang ngomong apa sudah? Sekarang ngomong apa sudah? Tidak mengakui isi Al-Quran sudah. Tadi dia Anda- percaya, sekarang saya bertanya sama dia. Abang dia ngomong tidak apa? Itukah isi Abangku yang Al-Quran? cantik ngomong apa? Sekarang Bang Suma, saya minta maaf ya. Saya mengakui bahwa Al-Quranmu benar. Hmm, Yang menghakimi cuma manusia. hmm. Yang salah. Iya. Alkitab saya benar. Yang menghakimi manusia. Itu saja Bang Suma. Tak payah banyak-banyak. Ngomong Saya apa bicara. ini? Iya, karena kamu tidak mengakui. Apakah itu surat Al-Qasas itu betul, Pak? Apa itu Aku baru- surah Al-Qasas? Maksudnya apa? Ah, aku typing ya. Maksudnya typing? Pertanyaannya botol. Abang Jadi- ini mau ke poso. Jadi kesimpulannya, saudara sudah mengakui kalau yang datang kepada Paulus pendiri agama Kristen itu adalah Yesus palsu. Nah, itu penting. Bang Suma, itu ada saya typing di bawah. Itu surah itu Ada. betul atau tidak, Pak? Saya ingin tahu Saya nggak- betul. Saya nggak baca, Betul. Bang. Ya Oh mana? iya, mantap. Semua mantap. Ini baru saya dengar. Oke, kalau Apa Pak Suma itu? tidak baca ya, saya sudah ya. Saya stop Kenapa sudah ya, orang ini? dengar semua ya. Kenapa? Al-Quranmu sendiri. Kok kamu tidak Kenapa dia? Aku tidak tahu. Orang ini kenapa, teman-teman? Assalamualaikum Bang Suma warahmatullahi ya, wabarakatuh. terima kasih. Waalaikumsalam. Kenapa dia? Kerasukan itu orang. Kenapa dia? Kerasukan bang, kerasukan tuh. Ya, Pak. Jadi di Masuk dalam Yesus ke Al-Quran itu, dalamnya tuh. di dalam Al-Quran nggak ada surah Al-Qasas, nggak ada surah Ya. Al-Qasas di dalam Al-Quran itu. Kamu bertanya aja salah gimana sih? Surah yang saya typing isi Al-Quran itu Pak Suma tidak baca ya. Apa yang Anda katakan apa? Kok ada Al-Qasas? Surah Al-Qasas. Hah? Angkasa? Oh, surah Angkasa lagi. Hei, Surah Bang. Al-Qasas 29, aku typing ya. Bang, Ah, Angkasa itu apa? Akasa.
Saya ada Itu nama typing dia. orang, bukan nama surat. Akasha. Ada typing dia. Itu betul, Oke, Pak. saya jawab. Saya jawab. Iya silahkan, ada yang mau jawab ya. Diam. Apa? Tunggu dulu. Apa yang Anda ingin sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Qasas tadi? Oke, saya ingin mau menyampaikan bahwa Allahmu datang sendiri berkata langsung kepada Musa. Oh, iya saya jawab. Saya jawab ya. Coba lihat kemudian. Dengar. Diam. Di-mute dulu dia. Di-mute dulu. Ribut juga dia, noise. Bagus. Dengarkan saya. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepadanya di semak duri itu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Jadi yang menampakkan diri pada Nabi Musa itu adalah malaikat. Coba baca. Saja Pak Suma kita baca. Sudah saya baca tadi. Pak Suma Sudah klaim kubaca. malaikat. Itu suara dia berkata langsung loh, suara. Iya. Suara Semak pengantara. duri yang menyala kan? Iya, Iya bukan, kan? bukan pengantara seperti ya malaikat Jibril ya. Itu kan Iya. Wah, dia pengantara malaikat Jibril, tapi itu dia tertulis bahwa Allah sendiri. Hai Musa, jangan takut, ini aku Allahmu. Iya, tadi sudah kubacakan. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat. Oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepada di balik semak duri. Kan udah kujawab. Tapi itu suara dari Allah sendiri atau pakai pengantara? Itu dijawab. Bang Musa, Ini sudah dijawab sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat. Udah dijawab. Tunggu dulu, Bang. Tertulis di situ ya. Yang tertulis di situ, wahai Musa, jangan takut. Ini Allahmu Islam yang berkata kepadamu, suara Allahmu Islam yang berkata kepadamu. Terus pakai pengantara itu, Bang. Itu dikatakan Itu sebagai pemimpin yang diutus oleh Allah itu melalui malaikat. Udah dijawab. Itu Jibril. Allah sendiri Allah Islam kan mengakui bahwa dia sendiri yang berkata. Terus Enggak. Allah tolak itu Jibril. Bukan begitu caranya belajar Ya, tuh silakan. itu. Sekarang saya tanya sama saudara, melalui Bible, Nabi Musa itu bicara langsung kepada Allah atau tidak? Ya, itu Allah. Tunggu dulu ya. Ini menurut kami Kristen ya, Pak Bang. Ya. Cuma saya jangan Kristen ya. Saya tidak boleh menjawab dengan yang contoh Alkitab yang lain, Alkitab suci yang lain, contoh Al-Quran dan lain-lain. Aku menjawab Ya, dengan menurut kitabnya Yahudi, apakah Tuhan bicara langsung kepada Nabi Musa? Iya, betul. Mana dalilnya? Oke, kita bukakan di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama di Keluaran. Mau lanjut? Tunggu dulu. Ada saudara-saudara saya yang dibawa. Kalau ada yang mau baca ya Kristen ya. Saya akan tunjukkan ayatnya ya.
Ada Baca, saudara yang baca. ada saudara-saudara Baca. yang membawa. Kamu yang baca. Ini risiko kalau kita berdiskusi dengan orang cupu, teman-teman. Sabar, sabar. Silakan tunjukkan keluaran berapa. Lala, lala, lala. Sabar. Orang cupu ini kesian. Dia lagi dalam jeratan Yesus palsu. Yesus palsu yang mengajarkannya. Saringan. Keluaran Yesus 33, palsu. Pak. Nomor Keluaran 22. 33. Nomor Di 22. Keluaran 33. Nomor berapa? Keluaran 33. Iya, nomor berapa? Ya, kita bacakan dari Keluaran 33, bacakan dari 15 itu, Bang. Oke. Baca ya. Sampai 20. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat di situ. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Bang. Dari ayat itu dari ayat 10 itu 8 saja ya. Iya ya. Di ayat 8 supaya kita tahu. Ya silakan. Bang Musa bacakan ya. Ya. Bang Suma Apa bacakan. ini? Apa ini? Ya, dari Keluaran 33 bab 8 ayat 8 saja ya. Ayat 8 sampai dengan 15 saja ya, kita ambil pendek ya. Oh gitu. Baik. Ya silahkan. Oke. Ini kejadiannya di mana? Di tanah Mesir kan? Di Keluaran itu kamu bacakan, itu kan kitab kamu bacakan, kamu Iya. yang kamu minta data, Pak. Kamu Iya, bacakan. saya baca. Apabila Musa keluar pergi ke kemah, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Mereka mengikuti Musa dengan mata sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang itu berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemah. Terus, Anda tahu siapa ini yang datang? Anda tahu? Tahu Tuhan Allah, Bro. Baca nomor 2-nya. Baca nomor 2-nya. Baca nomor 2-nya. Baca nomor 2-nya, Bang. Bang, baca nomor 2-nya, Bang. Nomor 2-nya baca. Abang yang baca, jangan saya. Silakan. Mulai sudah kan? Tadi minta data. Iya. Baca nomor 2. Coba, saya mau dengar. Iya, bacakan, Bang. Saya dengar. Abang yang baca. Tadi saya sudah baca. Sekarang abang baca. Bacalah nomor 2-nya. Biar teman-teman saya ini terpingkal-pingkal. Ayo baca nomor 2. Ayo. Semangat yuk. 1, 2, tidur. Baca. Saudara. Ya, baca. Yang lain diam. Imrus turunkan. Yang lain diam. Baca nomor 2. Yang 1, lain baca. 2, Tunggu dulu. 3. Saya ada saudara saya yang di bawah, Kak. Tolong naik bacakan. Kenapa bukan abang yang baca? Kenapa? Ada saudara Kristen yang di bawah, tolong Iya, dibacakan. kenapa bukan saudara abang yang saudara sendiri yang baca? Kenapa rupanya? Tidak ada yang di bawah, saudara saya yang di bawah. Ya, kenapa Naikkan. bukan abang sendiri yang baca? Cuma Abang, kenapa bukan abang yang baca? Bang, abang, saya. Oke, Pak. lagi Oke, haid, Pak. gak boleh baca kitab.
bukan lagi haid, Pak. Terus baca. Nomor 2-nya baca. Silakan. Yang di bawah ada yang di bawah Kristen, silahkan naik, Pak Dalbos, tolong kasih naik saya. minta tolong dia. Gak masih. Oke, saya baca. Wisalati lefaneka malak wagirasti. Malak ini apa, Bang? Malak ini apa? Saudara, jangan pakai bahasa Ibrani, bacakan saja terjemahannya supaya mereka Oh, mengerti. terjemahannya, sorry. Ini tidak ada Aku Tuhan akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Siapa yang diutus kepada Musa? Hoi. Hah? Kan ada yuk. Tadi saya sudah bacakan. Wesalati lefaneka malak wagerasti et hakkana ani. Bang Suma, jangan pakai bahasa Ibrani karena Oh, iya, sorry. Ini Kristen. Berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kupimpin keluar dari Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Jadi data nomor 8, apabila Musa keluar dari kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemah, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai dia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah yang berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Ini yang disebut Tuhan di sini siapa? Oke, Pak. Yang disebut Tuhan itu karena Allah kami itu pernah diatasi oleh kami manusia. Bisa Jadi jelas. Sudah. Ya, Jadi jelas Allah yang kami yang datang kepada Nabi Musa itu adalah malaikat. Pak Suma, kamu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Di situ Allah Yesus mengatakan, ini suara saya, jangan takut. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 34, nomor 35, nomor 36, siapapun yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Elohim, maka dia disebut Tuhan. Malaikat datang kepada Nabi Musa, maka dia mengaku Tuhan. Ludah. Dan jelas itu, Bang. Saya bukan Dan jelas malu, itu. Pak Suma. Karena yang 9 PG 10 itu Tuhan Allah Kristen berkata langsung bahwa itu suara melalui dia. perantaraan malaikat. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berarti yang datang kepada Nabi Musa, yang dipandang oleh Nabi Musa itu bukan Tuhan, tapi malaikat yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Saya tanya sama saudara, makhluk yang datang kepada Nabi Musa itu menampakkan diri kepada Nabi Musa atau tidak? Jawab. Hah? Menampakkan wajah kepada Musa atau tidak? Oke, Tuhan Allah kami itu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Pertanyaan saya, yang datang kepada Nabi Musa itu menampakkan wajah atau tidak? Iya, dia menampakkan wajah baru. Menampakkan wajah itu sudah menjawab bahwa yang datang di depannya itu bukan Tuhan.
Sebab makhluk itu berkata, coba dia kata, bacakan yang engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berarti yang dipandang oleh Musa ini siapa? Tuhan atau bukan? Tuhan Allah kami. Tuhan. Terus kenapa Nabi Musa tidak mati? Oke. Dia kan berwujud Kenapa ciptaan Nabi dia. Musa tidak mati? Dia kan berwujud ciptaan dia, mau pohon. Kenapa Nabi Musa tidak mati kalau yang dipandang itu adalah Tuhan? Kenapa? Tadi saya jawab, Pak. Cuma kan Pak Suna Dalilnya, saya jawab. engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Pada saat itu Musa memandang makhluk yang sedang berbicara itu. Tapi kenapa Musa tidak mati? Enggak, Pak. Saya mau jawab. Karena yang Pak. sedang berbicara di depannya itu bukan Tuhan, Karena tapi saya mau jawab. malaikat. Yang free. Halulu dah. Padahal di mereka punya bahwa Allah sendiri yang berkata seperti yang tertulis di Keluaran. Makhluk yang datang Tapi, kepada Nabi Musa berkata, berkatalah ini Tuhan, pertanyaan saya. engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Di dalam Keluaran, Bang, boleh. Pertanyaan abang, saya. udah ya, udah ya. Sholat 5 waktu itu siapa yang didirikan? Keluaran 3 nomor 2 jelas sekali dikatakan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Inilah yang saudara pertanyakan di dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat berapa tadi? Ayat 30. Falamma ataha nudiya min syati wadil aiman fil buqatil mubarakah minas syajarah. Nah tuh, ya Musa inni anallah rabbul alamin. Ternyata di dalam Keluaran 3 nomor 2 yang berbicara melalui api itu adalah malaikat. Manusia cupu tadi kemana? Lari ya. Terlalu tersiksa dia. Minim ilmu, tak ada otak, bahas Al-Quran. Matilah kau. Halulu dah. Oke, lanjut sahabat, saya izin ibadah 15 menit insyaAllah. Silakan. Hadis itu ada ratusan ribu hadis, tapi tidak ada satupun imam-imam penulis hadis itu yang mengatakan bahwa kitab-kitab terdahulu itu separuh nyolong. Yang dimaksud dengan Injil itu adalah separuh nyolong, tidak ada. Kitab yang dimaksud Al-Quran itu, kitab para nabi itu Taurat, bukan perjanjian lama. Injil apa Oke, Injil? Zabur bukan perjanjian lama. Oke, Injil apa Injil? Injil bukan Bible, bukan surat Paulus. Injil Apa? itu adalah firman Tuhan yang datang kepada Nabi Isa, yang Nabi Isa sampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Sedangkan kitab Nah, udah kalian di itu mana adalah Injil tersebut, Bos? surat kabar yang dihasilkan Injil tersebut, dari hasil Injil Isa di mana sekarang? dari hasil penyelidikan. Injil Isa di mana sekarang saya tanya? Injil Isa itu bukan diberikan kepada kami. Injil Isa itu diberikan kepada Bani Israel. Tanya ke Di mereka. mana? Tanya Di ke mana? mereka Ya Bani udah. Israel. Di mana? Tapi kan Tanya ke mereka tertulis Bani di Israel. kitab di Iya, kitabmu di itu Al-Quran harus mengatakan mempercayai inni Injil. abdullah Tapi kenapa kau atani tidak mencari al-kitaba gitu loh wa Injil? ja'alani nabiyan. Cupu. Stres. Kitab itu diberikan kepada Bani Israel, bukan kepada kami umat Islam. Kau minta ke kami. Lucu ente. Sekarang saya tanya balik. Di dalam kitab saudara dikatakan di Markus 1 nomor 14, Yesus kemudian berjalan di Galilea mengajarkan Injil Allah. Pertanyaan saya, mana Injil Allah yang Yesus ajarkan? Mana? Al-Quran itu mana? Injil yang Al-Quran itu diajarkan di mana? Yesus itu mana? Ya di Al-Quran yang terakhir kami Yang di kumpulkan itu Al-Quran, di mana? dengar. Yang di Al-Quran itu kitab yang diberikan Allah kepada Nabi Isa untuk Bani Israel. Anda datang, kitab itu diberikan. Dalil pada dalilnya.
Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Ya bani Israel, aku ini rasul yang diutus untuk kalian. Dalil. Berarti ketika datang Injil kepada Nabi Isa kepada Bani Israel, kok minta di kami? Emang kami pencuri? Itu kitab yang diberikan kepada Bani Israel. Nah sekarang tanya, apakah Bani Israel itu adalah umat yang taat atau umat yang tegar tengkuk? Umat yang tegar tengkuk. Jangankan kitab Injil, Yesus dewa Anda saja ditolak. Apalagi cuman pengajarannya. Makanya Isa Al-Masih itu kan sebagian dari yang telah diharamkan oleh kepada orang Israel. Makanya Yesus itu menyempurnakan Taurat. Kok Kamu baca tuh Al-Imran 50. Al-Imran menyempurnakan? Al-Imran 50. Kok menyempurnakan? Iya, kalau di perjanjian baru Yesus menyempurnakan. Di mana? Di mana dia katakan Yesus menyempurnakan Taurat? Di mana? Tunjukkan. Di mana? Al-Imran 50. Di mana? Menghalalkan sebagian yang telah diharamkan. Oh, memang itu fakta, itu fakta, itu fakta. Yesus Menghalalkan pada hari sebagian yang Sabat, telah baca diharamkan. Matius 12. Baca Matius 12. Pada hari Sabat Yesus dan muridnya mencuri gandum. Betul nggak? Gak ada. Kau jelaskan dulu Al-Imran 50. Kau Betul jelaskan dulu tidak? Al-Imran 50. Pada saat hari Sabat Yesus dan muridnya mencuri gandum. Betul nggak? Kata curi, aduh Zuma. Mengambil barang orang tanpa izin apa namanya, bro? Mana ada curi. Mengambil barang orang tanpa izin namanya apa? Maling. Hah? Mana ada Hukum curi di Taurat, sana? jangan kau mengingini milik orang. Ayo, Itulah pada hari Sabat comot-comot. Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak dibolehkan pada hari Sabat. Pertanyaan saya, ini bulir gandum ini milik siapa? Ada dia minta. Sama seperti keledai, curi keledai. Ada dia minta? Gak ada. Itu namanya plukat. Ayo, buka Markus. Silakan. Ayo buka Markus. Silakan. Saya mau tanya nih Bang Juma nih. Tadi sudah. Umat Bang Juma itu apa disunat gak ya? Jelas kami disunat. Oh, ikutin mila apa tuh Bang? Kami mengikuti mila Abraham. Disebabkan karena Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Baqarah orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim itu adalah pendusta, pembohong. Wa man yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Dan sungguh kata Allah, kami telah memilih Ibrahim itu. Dan sungguh di akhirat Nabi Ibrahim termasuk orang yang saleh. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Orang yang membenci ajaran Abraham adalah orang yang memperbodoh dan mempercupu dirinya. Ada Itu di mana Al-Quran tadi? yang Ada di mana? Ada di Quran enggak? Ada? Ada Al-Baqarah apa? ayat Coba dalilnya saya 130. buka. Ah. Al-Baqarah, baca coba. Wa may yarghabu an millata Ibrahim Langsung terjemahannya aja Bang. illa man safiha nafsa. Orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Kalau gitu kau Ya, di di mana sunat di situ umur berapa? sunatnya? Pakai apa? Sunatnya di mana di situ? Enggak ada di situ. Ajaran Ibrahim itu apa? Ya emang sebatas sunat doang ajaran Ibrahim. Ajaran Ibrahim itu kurban hewan. Ajaran Ibrahim itu tauhid, menyembah satu Tuhan. Ajaran Ibrahim itu disunat umur 80 dengan pakai kapak. Kau umur berapa? Bukan disunat masalah pakai umur. apa? Ini bukan masalah umur. Ini bukan masalah kapak. Karena tidak ada perintahnya menyunat pakai kapak. Mana perintahnya? Sunatlah dirimu pakai Satu-satunya kapak mana? milah, Mana perintahnya menyunat pakai kapak? Mana? satu-satunya milah Ibrahim Mana adalah disunat umur perintahnya 80 menyunat pakai pakai kapak. kapak? Mana perintahnya menyunat pakai kapak? Perintahnya adalah Satu-satunya milah sunat. Ibrahim mengatakan disunat umur Perintahnya 80 adalah pakai kapak. sunat. Perintahnya adalah sunat. Iya, Kami sunat. umur 80 pakai Kalian kapak. tidak sunat ikut siapa? Kutanya, kalian tidak Berarti sunat ikut siapa? Gagal Di dong hadis itu itu Bang, apa dikatakan, ayatnya? Enggak umur lengkap. 80 Kalian pakai tidak kapak. sunat ikut siapa? Kalian ikut tidak sunat itu siapa yang kalian ikuti?
Kisah Kutanya para dulu. rasul itu. Yesus sunat. Abraham sunat. Kalian ikut siapa tidak sunat? Anjing. Anjing sunat gak? Di kisah para Kutanya rasul dulu. itu. Kutanya dulu, anjing sunat gak? Anjing kalau mau jadi muslim ya disunat lah. Nah, kutanya dulu, anjing sunat tidak? Kalau mau jadi muslim mualaf ya disunat. Hah? Anjing sunat tidak? Saya tanya dulu, ada nggak mereka menjadi mualaf? Nggak ada yang disunat, semuanya tidak disunat. Berarti semuanya menjadi Kristen anjing itu kan? Betul? Kutanya dulu, kalian mengikuti tidak disunat itu siapa? Abraham tidak disunat. Hah? Abraham sunat, Yesus sunat, kami sunat. Berarti kami pengikutnya. Yang tidak sunat itu anjing, monyet, kera, babi. Anda tidak sunat, sama dengan kalian. Ya. Iya, kok sunat itu kau sudah apa? sunat belum? Berarti kau nggak ikuti milah Ibrahim, kau sudah sunat umur 80 Berarti sunatnya. kamu mengikuti anjing karena anjing tidak sunat. Anda juga tidak sunat. Berarti sama, kamu ikuti anjing, betul? Kenapa manusia samain sama anjing? Hah? Iya, karena manusianya sunat. Abraham sunat, Yesus sunat. Kalau kamu saya kamu belum- manusia, belum kamu bisa tidak menerima, sunat. Berarti kamu ikut Pak Juma. binatang, kamu ikut hewan. Hewan tidak sunat. Belum pernah kulihat ada anjing sunat. Muhammad kalian juga nggak sunat. Muhammad anjing kok. Slogan kita penyempurna penjelasan bukan, bukan. agak dong Pak Juma. Terbukti sudah ternyata Oten 2 ini kambing, anjing ini dua-dua ini. Loh, Muhammad juga nggak sunat. Juma, Nggak ada. Udah diam satu-satu. Juma. Diam satu-satu. Semua menghujat ini. Payah nih. Satu-satu. Nih. Satu-satu tuh. Ais. Ya, silakan Diam dulu Bang Adi, saya satu-satu. asar dulu sebentar, asar dulu. Nih aku jawab. Anak Maria itu pada mulanya berasal dari kalimat. Kalimat itu firman. Begitu cara belajarnya. Begitukah? Oh iya dong, makanya jangan gitu. percaya dogma gereja. Begitu. iya. Begitu ya. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes Begitu. 8:42, Aku tercipta Belajar menjadi di mana, manusia, Bang Jumaku bukan ini? atas kehendakku sendiri. Maaf Bang Juma, aku bertanya Bang Juma, aku belajar di mana? Bang Juna yang ganteng ini belajar di Allahu mana? Akbar, Masya Allah. Jadi Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 42, Aku tercipta menjadi manusia, bukan atas kehendakku sendiri. Jedar, Abang ganteng belajar di mana Abang ganteng? jedar. Abang ganteng Tinggalkan belajar di dogma mana? gereja, Jangan tinggalkan supaya dogma mentaki aja kamu, Kristen. Satam. Karena Satam hanya cuma. dogma Kristen itulah yang Ayo, membuat Satam kalian cuma. itu Jangan menjadi kebanyakan mentaki aja miring kamu. semiring-miringnya. Satam. Cuma level 1 Aku yang aja bahas ganteng Bible. dan pintar belajar Satam di cuma. mana Abangku? Jangan Nangis ya kebanyakan kan, taki nangis, kamu. nangis, nangis, Enggak, nangis kan, abangku belajar nangis di mana, kan, Bang Juma? nangis. Bisa jelaskan belajar di mana? Woi security. Satpam Suma, jangan kebanyakan taki ya kamu. Bang Bolo, jangan Mantap sekali apa jangan kopinya. personal Bang Bolo. Baru Bang level Bolo. 1 aja kok, Bang. Jadi Lain saja. Iya, Jadi Satpam Yesus Suma. itu Bang Bolo, hanya izinkan saya manusia dengan Bang Juma. ciptaan Tuhan. Itu Yesus Oke. yang asli. Yesus yang palsu itulah yang disebut bintang timur yang kau sembah itu, yang mengaku-ngaku ditanggapi? sebagai Yesus. Semua narasi Tapi Bang pakai Juma bisa dalil. saya tanggapi. Pakai dalil, bantah Bisa saya dalil tanggapi? dengan dalil. Silakan. Oke. Saya katakan begini. Kalau kita melihat dalam Yohanes tadi, saya tetap konsisten kepada Yohanes. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Ya. dengan Allah. Jadi firman, ada firman, ada Allah. Dari ayat itu ya, ada firman, ada Allah. Firman, ada Allah. Yesus di situ ada Lalu, enggak? sabar dulu. Yesus di situ ada enggak? Sabar dulu, abangku. Abangku yang cakep, santai. Pada bro. mulanya adalah Logos. Logos Abangku. itu bersama-sama dengan Theos. Dan Mengapa Logos itu abang tidak adalah memberikan Theos. ruang kepada Pada kita untuk saat menjelaskan, Theos abangku? bersama-sama dengan Logos, Yesus ada nggak di situ? Mengapa abang tidak memberikan waktu kepada saya menjelaskan iman saya? Sederhana Hah? pertanyaan saya. Abang Pada tidak saat mendengar penjelasan Logos saya. bersama dengan Theos, ada Abang tidak Juma, Yesus di situ? Apa abang takut mendengar penjelasan saya? Dengarkan pertanyaan saya. Potong terus. Pada saat sang Logos bersama-sama dengan sang Theos, apakah anak Maria ada di situ? Kenapa ya abang Juma Jawab. sering motong-motong? Kenapa abang Juma selalu memotong-motong? Ada apa? Saya abangku? ulang. Pada saat
Logos bersama dengan Theos, ada nggak anak Maria di situ? Iya. Apakah Abang Juma mengizinkan saya jawab. menjelaskannya? Izinkan tidak? Kalau tidak kan berarti percuma saya bicara. Pada saat Logos bersama-sama dengan Theos, ada tidak anak Maria di situ? Jawab. Malu lah kalau kayak Nandar abangku. Masa Ah, ini sekelas sudah abang 3 kayak kali Nandar? kutanya, sudah 3 kali. Ini alasan aja nih, nggak Jangan bisa kayak jawab gitu dia. lah, menunjukkan kepada kita abangku. Jawab. Saya akan jawab tapi dipotong. Ya, silakan. Gimana? Silakan. Mau jawab tapi dipotong, nggak bisa dong. Pada saat Theos dan Logos bersama-sama, ada nggak anak Maria di situ? Silakan. Anak Maria itu belum datang menjadi manusia. Yes, mantap sekali, tepuk tangan. Belum kan? Oke, izinkan saya tuntaskan. Izinkan saya tuntaskan. Tertawa di sore hari menjelang maghrib bersama dengan Halo, anak-anak abangku. cupu Halo, penyembah halo. bintang Bang timur. Juma kenapa sering potong-potong ya? Ada apa Anda dengan sudah Anda? menjawab pada saat Theos dan Logos bersama-sama, Oh, Yesus belum ada di situ. Karena belum datang ke dunia, belum lahir. Belum lahir. Iya, belum lahir. Yang lahir ini apa? Anak Yang ayam lahir- atau anak orang? Anak Yang manusia, lahir ini anak abangku. ayam atau anak manusia? Puji Tuhan anak manusia, abangku. Anak manusia. Puji Tuhan, Berarti bedanya Bang Suma dengan Yesus apa? Beda dong kalau Bang Juma itu berdosa, kalau Yesus tidak berdosa. Ah, Yesus tidak berdosa, Saya saya bawa dalilnya. berdosa. Saya Itu bawa aja dalilnya. pembedanya kan? Mau- Tapi mau sama-sama saya buka manusia dalilnya? kan? Saya Tapi buka sama-sama dalilnya, mau? manusia kan? Saya buka dalilnya mau? Sama-sama manusia Saya bawa kan? dalil. Saya bawa Enggak, dalil. saya tanya dulu. Yesus Saya dan Bang bawa Suma dalil, sama-sama Yesus manusia tidak kan? berdosa. Saya bawa dalil. Berarti Berani? Anda sudah mengakui Berani? Yesus itu bukan Tuhan. Saya bawa dalil ya. Oke, saya buka Karena dalil. pembedanya antara Bang Suma dengan Bang Yesus hanya Bang Suma berdosa. Katanya sih Sekarang Bang Yesus Juma berani tidak tidak saya berdosa. membuka dalil? Tapi seluruh dosa orang Kristen ada pada Yesus. Bang Juma Sekarang berani siapa yang tidak banyak saya dosanya? buka Saya dalil? atau Yesus? Berani tidak saya buka dalil? Berani? Semua dosa-dosanya Kristen Izin bawa ditanggung dalil. oleh Yesus. Izin saya Kira-kira bawa dalil. yang banyak dosanya Yesus atau Bang Suma? Saya izin bawa dalil. Oke? Izin bawa dalil. Saya ulang pertanyaannya tadi ketika saya Saya tanya izin bawa dalil. pada saat Theos bersama dengan Logos, apakah ada Yesus di sana? Kamu bilang Yesus belum tidak lahir. ada. Yesus belum lahir. Tidak ada. Saya bawa dalil. Karena Yesus belum lahir, Maria belum hamil. Ya Saya kan? belum bawa dalil ya. Setelah Bang dia Juma, sebentar. hamil dan Saya bawa setelah Yesus lahir, yang lahir ini anak manusia atau Tuhan? Jawab. Sebentar Bang Juma, saya bawa dalil ya. Sebentar. Yang lahir ini manusia atau Tuhan? Oke, Jawab. saya bawa dalil. Sebentar Bang ya. Sebentar. Yang lahir ini Tuhan atau manusia? Sebentar abangku. Oke. Yang lahir ini manusia atau Tuhan? Jawab. Host, boleh dibesarkan saya, host? Saya bawa dalil. Anak manusia dong. Saya bawa dalil. Bisa dibesarkan dulu ke saya. Ya, besarkan Oke. dalilnya, besarkan. Oke. Oke. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Apa? Cuman bilang puji Tuhan. Ibrani pasal 4, Oke. pasal 4 ayat 14-15 saya bacakan ya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah Rasul. kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Ayat 15. Sebab imam Oke. besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Oke. Tidak berbuat apa Bang Juma? Tidak berbuat dosa. Jadi Berbuat dosa. perbedaan antara Bang Juma dengan Yesus, perbedaan antara kita dengan Yesus, kita berdosa, Yesus tidak berdosa. Dia manusia atau bukan? Haleluya. Ini bukti. Dia manusia. Saya bawa dalil. Dia manusia atau bukan? Saya sudah bawa dalil. Dia manusia atau bukan? Saya sudah bawa dalil. Iya, saya tahu. Betul itu. Betul. Itu Sekarang karangan yang kita tanggapi tidak dalil tahu saya. siapa penulisnya. Sekarang tanggapi dalil saya. Oke, baik. Ibrani itu kitab yang kita tidak tahu siapa Jangan penulisnya. melenceng kemana-mana. Satu. Jangan lari kemana-mana. Yang kedua, Buktikan dalil ini. yang kedua, Yesus Yesus tidak mengatakan berdosa. di dalam Yohanes 3 nomor 13, tidak ada manusia yang ke surga selain daripada aku.
Padahal Beda Yesus di dalam dengan kita. 2 Raja-Raja 2 nomor 11, saja tidak Elia bersama lebih Tuhan. dulu naik ke surga. Bukti kebohongan dan bukti dosa Yesus yang pertama. Dosa Yesus yang kedua, tidak pernah seumur hidupnya dia berbakti kepada orang tuanya yang adalah ibunya. Astaga. Yesus tidak pernah memberikan Sungguh. akhlak yang baik kepada wanita yang telah melahirkan dirinya. lebih kejam dari Yesus pembunuhan. tidak pernah memiliki tata krama sopan santun kepada orang yang melahirkan dirinya. Yesus lebih kejam tidak pernah daripada memanggil pembunuhan. orang yang melahirkan dirinya dengan panggilan mama atau Bang ibu. Bima. Yesus selalu memanggil ibu yang melahirkan dia Fitnah dengan lebih panggilan kejam, wahai Bang Bima, perempuan, dalam wahai iman perempuan. kita. Yesus telah menipu dengan Fitnah. mengatakan bahwasanya hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku Mana dalilnya? sebagai utusan. Ternyata Bukan dia dalil. adalah Tuhan. Katanya. dalil. Kalau menuduh bukan dalil. Kalau Katanya. menuduh, Bang Jadi Juma, gugur. saya mau Gugur ya. kita Dan saya sudah diskusi jawab. akademis yang Sekarang Abangku. pertanyaan saya. Abangku. Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Jawab. Bagaimana abangku? Jawab dong. Apa pertanyaannya? Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Jawab. Melahirkan Tuhan dan manusia. Iya. Iya. Dalilnya saya Ibrani tadi bang, tolong dijelaskan. Haluluda. Ibrani, Haluluda. Ibrani, abangku. Kamu jelaskan baca dulu. Yohanes 11. Di situ juga imam kepala disebut. Jangan lompat-lompat. Ini bukan imam kepala ini. Dia cuma Jangan- imam besar. jangan lompat-lompat. Dia cuma imam besar. Oke. Jangan- Setiap masjid raya di setiap kota di Indonesia ada imam besarnya. Sekarang Beda dengan Kayapas Yesus. itu adalah imam kepala. Yesus Beda hanya juga imam dengan besar. Di mana dia menjadi imam dan siapa makmumnya? Oke, sudah. Saya Gugur ya, gugur. Pertanyaan saya, Maria melahirkan manusia atau Tuhan? Kamu sudah menjawabnya dengan jawaban cupu, super cupu. Maria melahirkan Tuhan dan manusia. Iya. saya lagi menanggapi ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Di sini sudah mau maghrib, Bedanya udah Yesus dengan azan. Juma apa? Jadi pada kesimpulannya adalah orang-orang Kristen melalui saudara Immanuel ini Itu beda tidak bisa Juma. membuktikan Yesus itu Tuhan. Yang Itu dilahirkan beda Maria Yesus dan adalah Juma. manusia. Juma. Tapi karena dia adalah penyembah manusia, Beda Yesus maka dan dia Juma. embel-embelin Yesus adalah Juma, apa beda Maria Yesus adalah dan Juma? wanita Saya yang jawab. melahirkan Tuhan sekaligus manusia. Itulah artinya bahwa agama Kristen itu adalah agama Beda Yesus tipu-tipu, dan Juma. agama cupu, agama yang aneh, agama Astaga. cuples. Saudara-saudaranya iblis adalah agama yang cupu. Maria melahirkan Tuhan. Kampret. Training Juma. Oke, Bang Handi silakan diambil alih, ditatar dulu anak ini. Anak ini Bang Handi Astagfirullah. usianya sudah 47 tahun, tapi pola pikirnya masih kayak ikan lele. Tolong Ucap, abangku. dibimbing dia, mudah-mudahan bisa jadi Ucap, orang. abangku. Ya, saya azan maghrib dulu. Astaga. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, Abangku. salam satu Tuhan. Jayalah Beda Islamku, Juma dan jayalah Kristus apa, Indonesiaku. Assalamualaikum Beda Juma dan warahmatullahi Yesus. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beda Yesus dan Juma. Jadi kesimpulannya adalah menurut dia Bunda Maria melahirkan manusia dan Tuhan. Jadi Tuhannya keluar dari situ. Hui. Lanjut. Gini, ini dia saya lah. Aku yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia. Benar apa pasif? Ya jadi siapa? Noise ya. Sini aku mau sholat maghrib juga ya. Saya kasih data dulu satu ya. Teman Kristen. Duh. Kabur dia. Aduh. Kok kabur? Mau dikasih tahu data kabur nih. Nih ya. Maka Allah menciptakan manusia.
Jadi siapa yang menciptakan manusia? Itu Allah, bukan Yesus. Kuculuk. Lanjut di sini azan. Allah menciptakan manusia ya. Bukan Yesus. Itu data bagi orang yang tidak terasuki bintang timur. Kalau ini anak tadi kan korban bintang timur Lucifer yang mengajari dia merasuki jiwanya bahwa ada seorang ibu-ibu yang namanya Bunda Maria pernah melahirkan Tuhan dan manusia. Ya, gitu ya. Jadi kalau orang normal itu tanpa diikat oleh Lucifer, ya benar itu Bunda, diakui itu Allah yang menciptakan manusia. Tapi kalau ada orang terasuki Lucifer bintang timur, pasti membantah semua data yang Bunda Rama bawa. Mereka berkata kerjasama dengan Lucifer bahwa Bunda Maria itu melahirkan manusia dan Tuhan. Itu kan jawabannya ada, rekamannya ada, live-nya di YouTube ada. Nah kalau sudah demikian, buat apa lagi diskusi sama orang yang umurnya udah tuing, tapi semakin tuing juga Lucifer dalam badannya menyatu. Semakin senior itu Lucifer dalam dirinya. Membalikkan fakta. Kok bisa-bisanya ada seorang ibu melahirkan Tuhan? Gimana ceritanya ada manusia melahirkan Tuhan? Terus Tuhan, ibu yang melahirkan Tuhan ini siapa? Kalau ditanya kembali, waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, siapa Tuhannya Maria? Jawabannya pasti bulat lagi. Bekerja, dipanggil dulu, call the friend dulu to the bintang timur. Hai bintang timur, ajarkan saya. Waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, siapa Tuhan Maria? Lucifer menjawab dalam dirinya. Terus diterjemahkan melalui mulutnya bahwa Tuhannya Bunda Maria, waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan adalah yang dilahirkan itu sendiri. Artinya adalah Bunda Maria menuhankan anaknya sendiri. Itu kalau Lucifer bicara itu. Tapi kalau normal lagi enggak. Bunda Maria memang melahirkan Tuhan, tapi Tuhannya Bunda Maria adalah Bapa di surga. Berarti ada dua Tuhan. Bingung lagi dia. Lucifer pusing lagi. Jadi tiap hari memang ini Lucifer kerjaannya bikin pusing orang, dia sendiri yang pusing. Kira-kira begitu teman-teman. Selamat menikmati kepusingan. Lanjut lagi. Sampai jumpa. Malaikat. Begitu juga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah An-Nahl ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqa liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi yang mendatangkan Al-Quran kepada Rasulullah adalah Roh Kudus. Dari kata Roh Kudus yang ada dalam Al-Quran inilah kemudian yang diambil oleh penerjemah Bible sehingga digunakan oleh orang Kristen, sehingga orang Kristen juga menggunakan kata Roh Kudus. Asalnya dari sini. Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Demikian. Ya, Bang Riz. Silakan Pak Riz. Dibuka mic-nya, Pak. Dibuka mute. Udah saya undang tuh buka mute. Oh gini, maksudnya kan apa kespesifikannya gitulah. Karena kan tadi Juma bilang Nabi apa? Echonya ketinggian Nabi itu, Musa jadi kan nggak langsung jelas perintahkan ngomongnya. Gitu. Nggak pakai perantaran malaikat kan kalau Nabi Musa begini, Ibrahim pergilah ke Kasdim begini. Siapa yang tidak ini bang? Siapa yang tidak melalui malaikat bang? Ya, kayak Nabi Musa kan nggak dari malaikat, dan langsung Allah berfirman kepada Musa. Oh, salah.
Nabi Musa itu menerima firman melalui perantaraan malaikat. Baca kisah para rasul 35. Musa ini yang hendak mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga yang telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang menampakkan diri kepadanya di semak duri. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai. Siapa lagi? Gugur. Siapa lagi Nabi yang bicara langsung dengan Allah selain Nabi Musa? Abraham kan sudah juga. Abraham tidak. Coba Anda baca di dalam Kejadian 33. Kejadian 33 nomor 22. Ada yang bisa, teman-teman? Kejadian 33:22. Iya, mudah-mudahan saya tidak keliru. Kejadian 33 nomor 22. Coba. Salah ya? Nggak ada, Guru, nggak. 3322 itu nggak ada. Iya, nggak ada. Coba 2211. Sorry, biasa. Namanya juga orang sudah ngantuk. Ya. 22:11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya. Ya Tuhan. Nah tuh, malaikat tuh. Dipanggil Tuhan tuh. Jelas ya? Jadi yang berseru kepada para nabi itu malaikat. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Bukankah dikatakan dalam kitab Tauratmu, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Makanya Abraham menyahut, ya Tuhan. Padahal yang memanggilnya itu adalah malaikat. Tetapi karena yang datang ini adalah utusan Tuhan, maka dia dipanggil Tuhan. Makanya Yesus ketika mengaku Tuhan, orang-orang Yahudi protes. Tapi Yesus mengatakan, tunggu dulu. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Tapi bukan berarti yang berbicara ini adalah Allah. Artinya aku berbicara, makanya dikatakan dalam Yohanes 14 nomor 27, firman yang kau dengar dari aku ini, yang keluar daripada aku, itu bukan dari diriku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Yohanes 14:24 kalau nggak salah, silakan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi sekiranya Yesus berkata, wahai Bani Israel, aku ini adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Itu Yesus bukan sedang menunjuk kepada dirinya, tapi Yesus sedang mengatakan firman Tuhan yang datang kepadanya untuk ia katakan. Berarti aku Tuhan, yang dimaksud di sini adalah Tuhan yang datang untuk disampaikan firman itu. Makanya lebih dulu Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman yang aku sampaikan itu adalah hidup kekal, adalah kekal. Sebab aku tidak berkata-kata dari diriku, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nah, jadi kalau Yesus mengatakan, wahai seluruh umat manusia, dengarkanlah, aku ini adalah Tuhan, akulah pencipta langit dan bumi. Andai saja Yesus mengatakan itu dengan menggunakan toa sehingga seluruh bumi mendengarkan, tidak akan pernah merubah status Yesus menjadi Tuhan. Tetap saja dia adalah hanya utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan, maka dia akan berkata sebagaimana Tuhan berkata. Nah, sama seperti seorang gubernur membacakan pidato hasil tulisan seorang presiden, maka dia akan berkata selayaknya presiden. Tapi dia bukan presiden, dia hanyalah seorang gubernur. Begitulah Yesus. Gimana Pak Riz? Siap. Dicerna dulu, thank you.
Ya, makasih Bang. Insyaallah. Kalau menurut Pak Aris, Tuhan siapakah yang berfirman kepada para nabi? Nabi Musa, Nabi Nuh itu Tuhannya Kristen apa Tuhannya siapa Bang itu? Ya Tuhan kita semua, tapi mungkin kita berbeda persepsi, menggiring ke opini kita. Saya nggak setuju membeda-bedakan Tuhan Kristen ada, Tuhan Islam ada. Saya nggak setuju. Emang Tuhannya Kristen bukan Yesus Bang? Loh, Tuhan Yesus itu kan firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Sebab begini, aku tadi ikuti lagi lah kata Juma kan begini. Karena kekuasaan Allah seperti Nabi Musa lah dulu. Enggak itu dulu Bang, kan Tuhannya Kristen Yesus. Beda dong Bang. Nah itu kan konsep kalian, bukan konsep kami. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus Tuhan salah ya Bang? Kan penggiringan kalian itu. Enggak, kalau semua Kristen mengatakan Tuhan itu Yesus itu Tuhan kok. Ya memang Yesus Tuhan kami. Nah berarti beda dong Tuhan kamu dengan Tuhan para nabi. Ya enggak beda. Lah, yang berfirman kepada Nabi Musa tadi siapa itu? Allah. Elohim. Bukan Yesus. Ya Yesus masih bersemayam dalam. Nah gimana itu Bang Juma? Kan kacau Indonesia nih. Nah, itu kan kalian yang selalu lanjut membawa pola pikir kalian. Entar nih Bang Sis ehonya matiin dong. Nggak enak, nggak bisa kedengeran, ehonya matiin. Nah ekonya itu nggak tahu awak yang tua awaknya. Mana remeda. Kalau Paris ingin lurus, kita maklumi. Paris kalau ingin lurus kita maklumi. Tuhan itu satu, is oke lah. Tapi ya hilangkanlah persepsi bahwa Yesus itu Tuhan. Biar nggak debat kusir kita. Gitu Bang. Oh gitu ya. Sekarang iya. Kita opini terbuka aja lah. Seandainya, bukan seandainya, ini valid. Kalian memuliakan Nabi Muhammad dan memasukkan dia dalam kalimat syahadat, begitu kan? Nah, itu oke, itu terserah iman kalian lah itu. Nah, ketika kami memohonkan Yesus, karena kami beriman bahwa Yesus itu inkarnasi dari firman supaya manusia bisa ditebus. Kami tidak pernah memaksa Anda berhenti menuangkan Yesus, tapi Anda juga harus jujur bahwa yang berfirman kepada Nabi Musa, Nabi Nuh bukan Yesus, bukan Tuhan Anda. Itu aja kok. Tinggal kejujuran, Pak. Gimana? Kalau Anda mau menuhankan Yesus, ya mau ngomong saja. Tapi jangan mengatakan bahwa Tuhan Anda, Yesus itu yang berfirman kepada Nabi Musa. Yang bilang dia siapa? Kan nggak ada. Kan jadi kita putuskan malam hari ini Yesus bukan Tuhan ya? Oh jangan. Berarti Tuhan Anda beda dong sama Tuhannya Nabi Musa. Ini kan eranya beda-beda loh, masanya beda, zamannya beda. Iya kalau berbeda Bang, Abang harus jujur bahwa Tuhan Anda itu baru. Beda dengan Tuhannya Nabi Musa. Ada tertulis di kitab kami, Yesus juga berkata, aku ada sebelum dunia ini dijadikan. Oh, berarti yang berfirman kepada Nabi Musa siapa? Yesus. Allah. Ya, berarti bukan Tuhan Anda toh? Ya itu Tuhan, ya kalau kalian mengklaim Tuhan kalian aja itu terserah. Ya gimana sih Abang ini? Kakak jujur Abang ini ya. Aku jujur loh. Kalau Abang jujur, tinggal Anda jujur mengatakan bahwa yang berfirman kepada Nabi Musa bukan Tuhan saya, karena Tuhan saya adalah Yesus. Ya clear itu. Ya enggak lah, itu kan nah, tapi kalau Anda mau mengingkarinya, namanya aja Tuhan yang berfirman kepada Nabi Musa adalah Tuhan kita semua. Artinya Yesus bukan Tuhan. Ya itu opini kalian. Kalian kan menggiring gitu ya, terserah kalian lah. Aku nggak mau debat-debat akunya. Nah ini kalau begitu Anda ada dua Tuhan kalau menurut Anda itu. Ya kalau secara bilangan jangan dibilang dua, jangan dibilang tiga, tapi secara hakikat ada tiga. Kinerjanya ada tiga, Allah Bapa kreator, Allah Anak, nah, ini dia nih mulai ngaco nih. Allah udahlah Pak, pemberi wahyu. Susah memang kalau Bintang Timur udah susah dikeluarkan Pak. Saya cuma minta pakai akal Pak. Akal itu Pak dipakai disederhanakan tentang Tuhan itu, jangan dipersulit Pak. Nanti kalau anak Bapak nanya Pak, anak kecil nanya nih, pulang sekolah, anak Bapak nih umur kelas 1 SD lah, Pak. Tuhan kita berapa? Anda mau jawab apa? Tuhan kita satu, Esa. Ya siapa namanya Pak? Kalau anak Bapak yang nanya. Anak saya nggak ada lagi, udah sarjana, udah kuliah. Ya anak kecil lah lewat depan rumah Anda gitu loh. Siapa namanya Tuhan Anda kalau satu?
Tuhan itu sang pencipta langit dan bumi. Ya siapa namanya yang satu itu kalau anak kecil nanya? Ya Tuhan. Jadi apa? Ya Tuhan bukan nama, Pak. Loh, Allah itu kan bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Gimana? Ini Bapak mempersulit anak kecil loh. Enggak. Kalian aja terlalu menggiring opini. Sekarang Bapak jangan persulit anak kecil. Saya mewakili anak kelas 1 SMP lah atau kelas 6 SD lah gitu loh. Pak, Tuhan kita berapa? 1. Siapa namanya, Pak? Loh, dikasih tahu dong namanya jelas. Bilangan. Kami kan sudah begini. Andai katalah Nabi Muhammad itu Kenapa kelari ke Nabi ini ngomongin Tuhan, Pak? Bentar dulu, tapi kita masalah nama kan gitu kan. Ya Anda suka diskusi belo-belo. Bukan belo-belo, itulah kan. Maksudnya begini, itu kan kebetulan saja kemungkinan Nabi Muhammad dinabikan Tuhan di negeri Arab gitu kan. Enggak ada yang menjadikan Nabi Muhammad Tuhan, kagak ada. Bukan, siapa bilang Tuhan siapa? Disimak lah. Ya enggak, kan kebetulan andai katalah sejarah Nabi berada di ini ngomongin Tuhan sejarah Nabi gimana kagak nyambung ya. Pak. Oh ya lah, nggak nyambung ini udahlah. Nggak nyambung Pak. Iya, ente juga kan menggiring opini kagak Bapak ini mendua, memaksakan Yesus itu Tuhan, padahal bukan Yesus yang berfirman ke Nabi Musa. Itu kan topiknya tadi. Itu loh topiknya tadi Pak. Kalau Yesus itu Tuhan, Anda harus konsisten. Yang berfirman ke Nabi Musa Yesus. Kalau Anda konsisten menuangkan Yesus, yang mendua. Yesus itu, tapi ya mungkin nanti kalian minta data, padahal kita nggak hafal. Terus nanti kalau ditunjukkan, Juma bilang, oh itu kitab si Paulus. Kalian gitu-gitu aja ilmu. Enggak juga. Di mana Pak? Pakai aja nggak apa-apa. Nggak ada, toh juga nanti cuma oh itu kita si Paulus. Jadi memang bentur-bentur terus lah kalau lintas apa ini, kalau diskusi terbentur terus. Ketika terjepit nanti larinya oh itu kita Paulus. Nah, jadi itulah. Ngomong apa sih panjang ehonya nggak denger gue nih.